Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 86. Selamat mendengarkan. Paul dan Meg berdiri terpisah lebih dari 10 meter. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan satu sama lain. Namun, mereka juga bisa melihat niat bertarung lawan mereka. Tidak mudah untuk menemukan lawan yang seimbang. Dan bahkan lebih sulit untuk menemukan lawan seperti ini, yang hanya akan menyerang dan tidak bertahan. Meg dibesarkan di ring gulat bawah tanah. Dan dia mempelajari berbagai keterampilannya dari para pegulat. Kemudian, dia bergabung dengan tentara. Tetapi karena kepribadiannya yang menarik, dia menyinggung seseorang yang penting. Akhirnya, dia diselamatkan oleh Tuan Tua Queen dan bergabung dengan keluarga Queen. Jelas bahwa Queen mengakui kemampuan Meg sekarang karena dia ditugaskan untuk melindungi putra Queen. Di sisi lain, Paulus selalu berada di ambang hidup dan mati. Jika dia bisa bertahan selama bertahun-tahun di negara asing yang terus-menerus diselimuti api perang dan hidup kembali, itu bukan hanya karena keberuntungan. Keduanya dikenal karena ketangguhannya. Pukulan mereka akan mendarat setiap saat karena tak satu pun dari mereka berusaha untuk memblokir. Karena itu, kedua belah pihak menderita beberapa luka ringan. Tetapi bagi mereka, itu bukan apa-apa. Sekarang mereka menyesuaikan diri sambil bersiap-siap untuk menunjukkan pukulan terakhir mereka. Kamar pribadi itu menjadi hening sementara. David awalnya ingin bergerak. Tetapi setelah melihat mata Paul, dia menekan pikiran ini. Dengan 6 inderanya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa Paul bersemangat, dan darahnya mendidih. Dia merindukan pertempuran ini. Dan dia juga merindukan sebuah terobosan. Pengawal keluarga Luther, Rock dan Finn, juga memperhatikan pertempuran antara dua master peringkat harimau. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Keduanya adalah master terkemuka dan mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki peringkat harimau. Namun, bahkan satu langkah ini seperti parit yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka lewati seumur hidup mereka. Jika mereka bisa terinspirasi dengan menonton pertempuran antara dua master peringkat harimau, maka mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Charles, Sandy, dan sekelompok anggota SCC lainnya memandang Paul dengan kaget. Mereka tidak menyangka Paulus memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Jika memang demikian, latar belakang David memang sedikit menakutkan. Ini membuat mereka semua memandang David sedikit berbeda. Tiba-tiba, dua orang yang berdiri diam bergerak pada saat yang bersamaan. Orang hanya bisa melihat dua bayangan bergegas menuju satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum menyatu di tengah dalam sekejap. Ketika mereka berdua bertemu, Meg menenggelamkan napasnya ke perut bagian bawah dan mendorong telapak tangannya di samping momentum seluruh tubuhnya. Kemudian, dia berteriak keras dalam hatinya, "King Kong Palem." Paul mengepalkan tangan kanannya di depan dadanya. Pada saat kontak, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan meninju. Berpikir dalam hati, Tiger Cannon Fist, ledakan. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan terhubung, suara gemuruh terdengar di telinga semua orang. Dengan getaran yang menyebabkan semua orang merasa pusing. Tidak hanya ada suara keras, tapi kali ini, gelombang udara besar dihasilkan saat mereka berdua mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain. Bahkan meja dan kursi tempat Zachary dan Howard duduk sebelumnya terbalik. Membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam badai dahsyat. Kemudian terdengar dua erangan teredam. Paul dan Meg terbang mundur dari kekuatan pada saat yang bersamaan. David bergegas maju dan meletakkan tangannya di punggung Paul untuk melunakkan pukulan yang membuatnya terbang. Sementara di sisi lain, Zachary juga menangkap tubuh terbang Meg. Meg dan Paul memuntahkan banyak darah pada saat yang sama setelah menstabilkan tubuh mereka. Saat ini, keduanya agak lamban. Kali ini, mereka berdua melakukan yang terbaik untuk menyebabkan kerusakan besar satu sama lain. Pada titik ini, akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk pulih dalam beberapa bulan ke depan. "Paul, bagaimana perasaanmu?" tanya David sambil mendukung Paul. "Saya baik-baik saja. Tapi Pak, saya tidak akan bisa melindungi Anda untuk sementara waktu," kata Paul. "Tidak apa-apa, kamu harus pulih dulu," kata David. Di sisi lain, Queen, Meg ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Zachary. "Meg, kamu harus istirahat dulu.
Serahkan sisanya padaku. Zakari menyerahkan Mac kepada Howard agar dia bisa membantu mendukungnya. Kemudian, dia berjalan ke tengah ruang pribadi sendirian. Charles, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dengan seseorang yang membantumu hari ini? Begitu suara Zakari jatuh, aura dari tubuhnya langsung terpancar keluar. Kemudian, dia menghunus pedang lembut dari pinggangnya yang berkilauan dingin dalam cahaya. Sebelum Charles bisa menjawab, Zakari menghilang dari tempatnya berdiri. Tan, Luther, hati-hati. Tan, Luther, hati-hati. Rock dan Finn berteriak bersamaan. Keduanya berdiri di depan Charles dan Sandy bersama-sama. Pada saat ini, serangan Zakari juga tiba. Kenyataannya, kekuatan Zakari hanya pada level puncak kelas 1. Namun, Rock dan Finn sama-sama terluka parah sebelumnya. Jadi kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka dikalahkan dengan 2 kibasan pedang Zakari saat dia muncul. Kemudian, luka berdarah mulai muncul di tubuh mereka. Setelah mengalahkan keduanya, Zakari tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia bergegas tepat di depan Charles dan Sandy sebelum menikam Charles dengan pedangnya. Melihat pedang di tangan Zakari hendak menikamnya, Charles memejamkan mata dan menyerah melawan. Tapi, Sandy yang berada di sampingnya mendorongnya menjauh dan jatuh di bawah pedang Zakari sendiri. Tidak, teriak Charles. Matanya melebar. Sandy mendorongnya menjauh dan jatuh di bawah pedang Zakari. Dia ingin mati untuknya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Ujung pedangnya berhenti hanya 1 cm di depan Sandy. Ini bukan Zakari yang menemukan hati nuraninya dan ingin membiarkan saudara-saudaranya pergi. Sebaliknya, 2 jari muncul di ujung pedang. Kedua jari ini secara alami milik David. Kedua jari itu menghentikan pukulan dari Zakari, Master Puncak kelas 1. Zakari melebarkan matanya dan menatap David dengan kaget. Tidak hanya Zakari, semua orang, termasuk Mac, memandang David dengan tidak percaya. Tan, Queen, sudah cukup, kata David tenang. Sebelum Zakari bisa mengatakan apa-apa, Mac, yang berdiri di belakangnya, berbicara. Tan, Queen, ayo pergi, Mac. Zakari masih ingin mengatakan sesuatu. Ayo pergi, Mac mengulangi. Ekspresinya tegas. Baru saja, dia merasakan aura dari David yang bahkan dia takuti. Zakari belum pernah melihat Mac berbicara dengannya dengan nada yang begitu berat. Dan dia sedikit terkejut. Pada saat itu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 87. Zakari terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia pergi sekarang, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri sebagai putra Queen dan juga salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Namun, jika dia tidak pergi, dia takut akan konsekuensinya. Dia belum pernah melihat Mac berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Mac telah berada di sisinya selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah melakukan apa pun untuk menyakitinya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia pergi atau haruskah dia tinggal? Zakari melirik semua orang di ruang pribadi. Kecuali ekspresi acuh tak acuh David. Semua orang sedikit terkejut. Duel ekstrim para master peringkat harimau memang mendebarkan. Dan sementara dia kagum, dia juga merindukan. Ini di dalam hatinya. Zakari merasa bahwa dia belum bisa pergi. Dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh Charles hari ini, dia harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Jika dia mundur hari ini, selain gengsinya, itu juga akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah mencapai puncak menjadi master kelas 1. Jika dia ingin masuk ke peringkat harimau, dia harus memiliki tekad yang gigih. Yang paling penting adalah dia merasa tidak ada yang berani membunuhnya atau bahkan melukainya secara serius. Sebagai putra tertua Queen di ibu kota, dia sangat percaya diri. Tak seorang pun di River City dapat menahan kemarahan Queen di Capital City. Jelas bukan keluarga Luther, apalagi keluarga lain. Bahkan ketika Charles menggunakan pistol, dia hanya berani mengarahkannya ke Mac, bukan ke arahnya. Ini adalah manfaat memiliki latar belakang yang kuat. Dia bisa membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak berani membunuhnya. Setelah memikirkan poin kunci itu, Zakari mendorong pedang ke depan dengan keras dengan tangan kanannya, mencoba menusuk tubuh Sandy. Namun, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, pedang di tangannya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin?
Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya namun dia tidak bisa mengalahkan dua jari. Meg juga tahu bahwa Zachary tidak berencana untuk pergi. Jika Zachary tidak ingin pergi, dia juga tidak punya pilihan. Dia di sini hanya untuk melindungi Zachary. Dan sekarang, dia hanya berharap reputasi Queen bisa menakuti pihak lain sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu serius. Tuan, tolong lepaskan dia. Jika kamu melakukannya, para Queen akan berterima kasih selamanya. Meg cepat berkata. David mengabaikan Meg dan berkata kepada Zachary dengan lemah. Queen, sepertinya kamu belum menyerah. Kemudian, dia melepaskan pegangannya di ujung pedang. Dan, dengan kecepatan secepat kilat, menekan jari-jarinya, dan menjentikkan ujung pedang. Ding! Sebuah suara renyah bergema melalui ruang pribadi. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh getaran yang sangat cepat. Itu masuk ke telinga semua orang dengan sangat tajam. Membuat mereka merasa seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Zachary juga terguncang oleh getaran yang sangat cepat dari ujung pedang. Seluruh lengannya mati, rasa sekarang. Dan seolah-olah lengan itu bukan miliknya. Dia dengan cepat melepaskan gagang pedang. Saat dia melepaskan gagang pedangnya, tubuh pedang itu tidak bisa lagi menahan getaran yang begitu cepat dan itu hancur berkeping-keping, berhamburan di tanah. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget, termasuk dua master peringkat harimau. David berdiri acuh tak acuh di samping Sandy. Dia menutup matanya dan wajahnya memerah. Zachary berdiri 2 meter jauhnya, menggenggam tangan kanannya dengan tangan kirinya. Wajahnya memelintir kesakitan. Selain itu, pecahan pedang lembutnya terletak di antara mereka. Zachary melihat pecahan di tanah di depannya dan ada kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Ini adalah senjata superalloy yang dibuat dengan teknologi paling canggih. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa memotong besi seperti lumpur. Tapi sekarang, itu hancur berkeping-keping setelah satu jentikan. Kekuatan orang ini tidak terbayangkan. Dan dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika orang ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, seberapa kuat keluarga di belakangnya? Meg dengan cepat mengabaikan tubuhnya yang terluka parah. Mendorong dukungan Howard. Dan dengan cepat, melangkah maju untuk berdiri di depan Zachary. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 88. Howard berdiri di sana mengawasi David, sedikit terganggu. Ketika dia melihat David untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pria ini tidak asing. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia bertemu dengannya. Baru setelah pihak lain memperkenalkan dirinya sebagai David Liddell, Howard ingat. Bukankah ini pria yang digosipkan muntah darah dan koma setelah dicampakkan oleh pacarnya di hutan di samping lapangan Salt River University beberapa hari yang lalu? Dia masih bisa menemukan beberapa foto dan perbuatan David di telepon genggamnya. Meskipun mereka terlihat sama, memiliki nama yang sama, dan seumuran, temperamen mereka benar-benar berbeda. Dia curiga bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Tetapi bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tidak mungkin usia, penampilan, dan nama mereka sama. Jadi, ini berarti orang ini adalah David Liddell, seorang mahasiswa dari universitasnya yang muntah darah setelah dicampakkan oleh pacarnya. Namun, dia berdiri di sini sekarang dengan temperamen acuh tak acuh ini. Dia bahkan tidak menganggap serius Queen. Dia merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Queen. Apakah kamu ingin melanjutkan? Tanya David. David tidak melanjutkan. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan Charles. Bagaimanapun, Charles telah membantunya dan keduanya berada di klub yang sama. Dengan demikian, dia tidak bisa berdiri sambil melihat yang lain terbunuh. Dia juga tidak ingin menyinggung Zachary. Meskipun pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatannya harus cukup kuat. Latar belakangnya masih jauh dari mengesankan. Apalagi tidak ada rivalitas di antara keduanya. Zachary ingin membunuh Charles, bukan dia. Jika seseorang benar-benar ingin membunuhnya, David merasa tidak akan menahan diri. Tidak peduli apa latar belakang lawannya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Zakaria tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap lurus ke arah David dengan Meg di antara mereka. Dia tidak bisa mengerti. David jelas lebih muda darinya.
Tetapi mengapa dia begitu kuat? Mungkin, Zakari memikirkan sebuah kemungkinan. Hanya ini yang bisa menjelaskan semuanya. Setelah memikirkan hal ini, Zakari merasa lega. Hanya mereka yang bisa mengembangkan bakat seperti itu. Namun, dia harus melaporkan masalah ini ke fraksi T sesegera mungkin. Orang-orang itu telah muncul dan beberapa dari mereka sudah bergabung dengan SCC. Ini bukan kabar baik bagi fraksi T. Mac, Howard, ayo pergi. Howard dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Mac. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan kamar pribadi bersama. Ketika Zakari berjalan ke pintu kamar pribadi, dia berbalik, memandang Charles, dan berkata, Charles, saya harap Anda akan memiliki keberuntungan yang sama saat kita bertemu lagi nanti. Lalu dia berkata kepada David, David, kita akan bertemu lagi. Setelah itu, ketiganya pergi. Selain David dan Paul, semua orang di ruangan pribadi itu menghela napas lega. Mereka sangat tertekan dengan penampilan 8 petarung hebat legendaris dari fraksi T ibu kota. Kemudian, semua orang mulai memandang David dengan cara yang berbeda. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, mereka menatapnya dengan jijik di mata mereka. Tetapi sekarang, itu digantikan dengan rasa hormat. Dia berhadapan langsung dengan Zakari, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T dan menang. Selain itu, dia bahkan menyelamatkan Tuan Luther dari serangannya. Jika tersiar kabar tentang ini, seluruh SCC Sheffield akan terguncang. Seorang pria yang kuat akan dihormati dimanapun dia pergi. Dev, adikku dan aku tidak akan pernah melupakan kamu menyelamatkan kami hari ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, katakan saja padaku dan aku tidak akan pernah mengatakan tidak. Saya juga tidak akan mengatakan tidak untuk apapun yang Anda minta. Jika sesuatu terjadi padamu di River City, beritahu mereka namaku. Sandy segera kembali ke dirinya yang nakal. Kau terlalu baik, Charles. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 89. Zakari dan geng duduk di dalam mobil. Howard mengemudi di depan sementara Zakari dan Mac duduk di belakang. Biasanya, Mac yang mengemudi. Tapi karena dia terluka parah, hanya Howard yang bisa mengemudi. Howard perlu mengirim mereka kembali ke Provinsi North River. Di dalam mobil, Mac, di level berapa David? Zakari bertanya. Dia ingin tahu kekuatan David, yang lebih muda darinya. Pak, saya tidak tahu. Dia hanya menunjukkan 1 ons auranya. Tapi itu sudah membuatku ngeri. Ditambah lagi, aku tidak bisa menghancurkan pedang dengan jentikan jari seperti dia. Saya pikir dia setidaknya berada di puncak peringkat harimau atau bahkan lebih tinggi. Mac menjawab setelah memikirkannya. Di atas peringkat harimau? Bagaimana mungkin? Zakari bertanya dengan kaget. Tuan, Anda harus tahu bahwa selalu ada orang yang bisa berbuat lebih baik. Beberapa dari mereka sangat berbakat. Dulu ketika saya berada di ring gulat bawah tanah, saya bertemu dengan seorang pria yang tidak kalah dengan David. Jelas Mac dengan sabar. Mac, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk mencapai level itu? Tuan, Anda cukup berbakat. Jadi jika Anda mau bekerja keras, Anda akan bisa melakukannya. Namun, seberapa jauh mereka akan berkembang setelah aku mencapai level seperti mereka? Kali ini, Mac tidak menjawab. Itu karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada perbedaan dalam diri manusia. Seperti bagaimana garis start seseorang adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai orang lain seumur hidupnya. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi sangat berbakat. Mereka bisa mencapai level super tinggi hanya dengan sedikit kerja keras. Namun, orang lain tidak akan memiliki bakat seperti itu. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka akan selalu terjebak di tempat yang sama. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Zakari memang berbakat, tapi masih ada perbedaan antara dia dan para jenius sejati itu. Tan, Queen, saya kenal orang itu, kata Howard sambil mengemudi. Oh, kamu kenal dia? Zakari bertanya. Ya. Dia murid dari SRU, seorang siswa dari SRU, ya. Setelah itu, Howard memberitahu Zakari beberapa rumor tentang David. Kemudian, dia juga mengirim foto yang dia simpan di ponselnya ke Zakari. Jadi dia sengaja tidak menonjolkan diri di kampus. Zakari bertanya, seharusnya begitu. Howard menjawab,
Sangat menarik. Dia adalah orang yang sangat kuat. Tetapi dia berpura-pura tidak menonjolkan diri. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa setelah pacarnya dicuri darinya. Orang seperti apa dia? David mengirim Paul ke rumah sakit Champion. Meski sudah malam, sebagian besar pimpinan rumah sakit sudah menunggu mereka. Karena itu, David mengira Charles telah memberitahu mereka sebelumnya. Setelah pemeriksaan seluruh tubuh, mereka menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Paul. Namun, ada beberapa kerusakan pada organ dalamnya. Jadi dia perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. David meminta pihak rumah sakit untuk melanjutkan proses rawat inap. Dia tidak akan tinggal jauh dari kamar ibunya, sehingga dia bisa pergi dan menemani ibunya kapanpun dia mau. Dia sebenarnya bisa tinggal di sebelah ibunya. Tetapi Paul khawatir ibunya akan khawatir jika dia tahu bahwa dia terluka. Jadi dia menyadari akan lebih baik jika dia tinggal sedikit lebih jauh darinya. Paul, kamu harus pulih dengan benar. Kamu bisa pergi menemani ibumu saat kamu bebas. Jangan pikirkan hal lain. Setelah kamu dan ibumu dipulangkan, kamu bisa tinggal di River City. Aku akan mengatur segalanya untukmu, kata David kepada Paul di kamar rumah sakit tempat dia tinggal. Terima kasih, Pak. Saya akan meminta 2 teman saya untuk menggantikan saya saat saya di rumah sakit. Mereka telah bepergian ke luar negeri bersama saya selama bertahun-tahun dan mereka tidak lebih buruk dari saya, kata Paul. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 90. Mereka berdua adalah teman-temannya yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jadi Paul ingin membantu mereka juga. Saat itu, mereka bertiga memberikan semua uang mereka kepada keluarga teman mereka yang tinggal di luar negeri setelah mereka kembali. Jadi sekarang, hidup mereka juga tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka bisa bekerja sama dan bertarung bersama untuk seorang pria dari keluarga bangsawan seperti David. Oh, Anda punya teman seperti itu? Hubungi mereka. Dapatkan sebanyak mungkin dari mereka. Saya akan memberi mereka perawatan terbaik, kata David cepat. Tentu saja, akan lebih baik untuk memiliki lebih banyak ahli seperti Paul. Lagi pula dia punya semua uang di dunia. Kami semua pergi ke luar negeri bersama dan hanya kami bertiga yang kembali. Sisanya tinggal di luar negeri selamanya, kata Paul dengan suara berat. Saya turut berduka cita. David menepuk bahu Paul dan berkata, Tuan, saya baik-baik saja. Kami semua kembali dari gerbang neraka sehingga kami tidak akan khawatir tentang hal-hal sepele. Petik 2. Bagus. Hubungi mereka besok. Ya Pak. Saat David kembali ke Salt River International Residence, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah dia mandi ringan, dia berbaring dan bermain dengan teleponnya. Banyak orang yang mengiriminya pesan. Taraf. David, kapan kamu bebas? Orang tuaku ingin membelikanmu makan malam sebagai ucapan terima kasih. David, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Segera setelah David menjawab, Taraf membalas SMS. Taraf, ini mungkin bukan apa-apa bagimu. Tapi bagi kami itu masalah besar. David, baiklah. Tapi aku tidak punya waktu 2 hari ini. Mari kita tunggu sampai minggu depan. Taraf, baiklah. Aku akan menunggu teleponmu. Setelah David selesai mengobrol dengan Taraf, dia membuka pesan Patrick. Patrick, apakah kamu baik-baik saja? Dev, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak muncul, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan Madi. Benar. Bagaimana kamu tahu aku di kamar 47 dari pusat hiburan Golden Sands yang lebih lengkap? David, saya baik-baik saja. Aku sudah di rumah dan bersiap-siap untuk istirahat. Bukankah Anda mengirim pesan kepada saya bahwa Anda berada di kamar 47I di pusat hiburan Fuller Golden Sands dan bahwa Anda dalam masalah? Patrick, aku tidak. Plus, saya tidak tahu bahwa Anda menyimpan rahasia sebesar itu. Dengan penampilan Anda sebelumnya, tidakkah saya akan meminta Anda untuk mati bersama kami jika saya menelepon Anda? Katakan padaku. Kapan kamu akan menjelaskan semuanya padaku dan anak-anak? David terkejut. Jika Patrick tidak mengiriminya pesan untuk meminta bantuan, lalu siapa yang menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan itu? David, coba lihat ini kalau begitu. David mengambil screenshot dari pesan yang dikirim Patrick kepadanya dan menunjukkannya kepada Patrick. Ketika Patrick melihat waktu,
Dia menjawab. Patrick, dilihat dari waktu. Saya pikir teman Madi yang mengirim ini. Pada saat itu, saya ditendang dan telepon. Saya terbang. Jika itu masalahnya, saya harus berterima kasih padanya. Jika tidak, saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. David, Pat, Anda harus menghibur Madison. Kurasa dia ketakutan setengah mati sekarang. Ayo makan malam. Setelah kita punya waktu dan kemudian aku akan memberitahu kalian situasinya. Patrick, tentu saja. Kita berada di bawah selimut yang sama haha. Kita akan mandi sekarang. David, FCK, dasar binatang. Patrick, jangan iri padaku. Kapan kamu mengalahkan Amelia, kamu bisa melakukannya. Baiklah. Aku harus pergi. Sekarang, Madi sudah selesai mandi dan aku akan pergi untuk putaran kedua. Aku akan berterima kasih dengan benar lain kali. David melemparkan teleponnya ke tempat tidur karena dia terlalu lelah untuk menjawab yang lain. Dia terlalu lelah hari ini. Jadi dia akan memeriksanya perlahan besok. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK dan novel lainnya.